Halo para audiens yang terhormat, kembali lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis event. Seperti yang telah diketahui, salah satu karakteristik dari event adalah memiliki keunikan, termasuk dalam temanya. Saat menentukan tema, sebaiknya kalian bisa membedakan jenis-jenis event, agar mempunyai tujuan yang lebih jelas tentang jenis event mana yang dipilih untuk menentukan tema. Ya, sekarang saya akan mulai menjelaskan itu. Menurut Nur, pada tahun 2009, event terbagi menjadi 4 jenis, yaitu leisure event, personal event, cultural event, dan organizational event. Saya mulai dari leisure event dulu. Leisure event ini adalah jenis event yang berkembang pada bidang olahraga, yang di dalamnya ada unsur pertandingan dan menarik banyak pengunjung sebagai audiens. Contohnya pertandingan basket dan sepak bola. Yang lalu, selanjutnya, personal event. Personal event merupakan kegiatan event yang melibatkan teman atau anggota keluarga terdekat. Event ini termasuk lebih sederhana dari event lainnya. Contohnya, pesta ulang tahun dan pesta pernikahan. Selanjutnya, cultural event. Cultural event adalah jenis event yang berkaitan dengan budaya khas suatu masyarakat. Contohnya, pertunjukan wayang kulit dan pertunjukan tarian tradisional. Lalu, yang terakhir adalah organizational event. Organizational event ini diselenggarakan sesuai dengan tujuan dari organisasi yang mengadakan suatu event. Contohnya pameran mobil dan seminar atau webinar bisnis. Oke, selanjutnya menurut Abdullah pada tahun 2009, event terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran dan skala event, yaitu yang pertama, mega event, yang paling besar. Yang merunjuk kepada event yang dihadiri pengunjung internasional, regional setidaknya berasal dari 5 negara. Total keseluruhan pengunjung berjumlah lebih dari 1 juta orang pengunjung. Tentunya event ini dapat meraih keuntungan yang lebih besar dari event yang lainnya. Contohnya seperti yang kita ketahui, Olimpiade. Lalu medium event. Event yang dihadiri 100.000 orang sampai 1 juta pengunjung. Event ini tentunya berdampak secara nasional. Lalu selanjutnya mini event. Kegiatan event yang dihadiri kurang dari 100.000 orang dan pastinya bersifat lokal. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan sekaligus membahas tentang tahap-tahap pelaksanaan suatu event. Dengan membahas topik ini, diharapkan kalian dapat terbantu dalam merencanakan tahap pelaksanaan event yang akan kalian buat, atau untuk kalian yang baru bekerja sebagai I.O. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Tahap pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Persiapan ini merupakan bagian penting untuk penentu kelancaran saat tahap eksekusi. Perencanaan event terbagi menjadi beberapa fase, yaitu menentukan tema, topik, lalu diterjemahkan menjadi suatu konsep. Lalu selanjutnya, pembentukan tim dan pembagian kerja. Tentunya masing-masing orang mendapatkan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keahlian di bidangnya. Lalu, penyusunan konsep kreatif, rundown, budgeting, desain, dan talent. Selanjutnya, survei tempat, transportasi, konsumsi, target pasar, audiens. Lalu, promosi dan publikasi event ini sangat penting ya untuk menjangkau audiens-audiens di luar sana. Lalu, penyelesaian kontrak, perjanjian perizinan, mengurus tiketing, dan menyewa tempat untuk diselenggarakannya event. Selanjutnya, penting untuk membuat plan B, yaitu rencana pengganti saat kegiatan tahap eksekusi tidak berjalan sesuai tujuan. Dan masih banyak lagi. Lalu tahap kedua ialah eksekusi saat event berlangsung. Saat event berlangsung, seluruh anggota tim harus berkoordinasi dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru yang menghambat kesuksesan suatu event. Semua anggota tim adalah penting karena semua menjalankan perannya masing-masing untuk mensukseskan suatu event. Penilaian baik atau tidaknya suatu event akan terlihat pada tahap eksekusi ini. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kerjasama dan persiapan perencanaan yang matang sebelum eksekusi. Keberhasilan event bisa diukur dari yang pertama, kesiapan semua pengisi acara, termasuk host, narasumber, dan lain-lain. Lalu,
Kesiapan seluruh perlengkapan pada event. Propertinya tentunya harus diperhatikan ya. Kesiapan keamanan saat event berlangsung. Selanjutnya, ada kesiapan semua kru di belakang layar, seperti sound engineering, lightning man, dan lain-lain. Lalu, running event harus dimulai dan berjalan tepat waktu. Ini sangat penting agar audiens tidak kecewa, karena setiap orang pasti mempunyai urusannya masing-masing. Dan mereka telah menyediakan waktu untuk event ini. Jadi, harus tepat waktu. Selanjutnya, eksekusi event harus sesuai dengan tujuan awal saat perencanaan. Dan yang terakhir, respons audiens harus dipedulikan. Contohnya seperti diberi waktu untuk mengajukan pertanyaan, atau personal interaction misalnya pada konser musik, dan lain-lain. Dengan ini, audiens itu bisa lebih merasa dihargai. Tahap ketiga ialah tahap reporting, yaitu tahap di mana I.O. mempertanggungjawabkan pekerjaannya berbentuk laporan yang berisi evaluasi dan dokumentasi dari event. Tentunya ini dilakukan setelah eksekusi dari event itu berakhir ya. Jadi aktivitas pada fase ini yaitu ada evaluasi event, lalu penyusunan laporan berbentuk naratif dan dokumentasi bisa berbentuk gambar atau yang lain. Kemudian pengajuan invoice. Invoice ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan selama tahap pelaksanaan event berlangsung. Selanjutnya, saya akan memberikan tips ke kalian untuk membuat event yang sukses dan berkesan bagi para audiens. Oke, langsung mulai saja. Yang pertama, konsep acara yang menarik dan sesuai tren. Konsep acara dengan tema yang unik akan memberikan kesan tersendiri terhadap audiens. Tema event yang berkaitan dengan tren yang ada di masyarakat juga berpeluang untuk menarik audiens. Tentunya dalam proses untuk mendapatkan ide konsep acara yang menarik dan sesuai tren, pada awalnya penentuan topik dibutuhkan voting terlebih dahulu tentang ide yang akan disetujui sebagai topik event. Tentunya topik sebaiknya sesuai dengan tren yang sedang hangat-hangatnya di masyarakat. Contohnya, untuk sekarang berkaitan dengan pandemi COVID. Lalu selanjutnya dibutuhkan brainstorming bersama tim penyelenggara event untuk tahap selanjutnya. Ada baiknya masing-masing anggota tim ditugaskan untuk mencari referensi yang banyak tentang topik event yang sudah diseleksi. Selanjutnya, mempelajari studi kasus acara event yang pernah diselenggarakan. Dengan begitu, bisa ketahuan apa saja sih yang dibutuhkan acara event agar dapat berjalan dengan baik. Seperti target pengunjung atau harga tiket. Kemudian masing-masing anggota kelompok ditugaskan untuk mencari daftar vendor. Lalu mencari daftar sponsor yang cocok. Yang harus diingat, dalam menyusun konsep acara, kerjasama tim sangat penting untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Yang kedua, relasi yang baik dengan vendor. Seperti yang diketahui, vendor berfungsi sebagai pihak yang menjamin ketersediaan barang dan jasa. Tentunya, dengan mempunyai relasi yang baik dengan vendor, barang dan jasa dapat tersedia sesuai konsep acara yang telah dibuat. Lalu, yang ketiga, narasumber atau artis terkenal sebagai pendukung acara event. Nah, ini jika Anda membuat event dengan jenis mega event, yaitu event yang mengundang banyak audiens. Dengan mengundang artis atau narasumber terkenal, bisa menjadi daya tarik dan memberikan kesan tersendiri bagi audiens. Terutama jika ada penggemar berat dari narasumber atau artis yang diundang. Lalu yang terakhir, acara dipersiapkan sebaik mungkin. Tips ini sangat penting ya. Karena persiapan acara yang matang sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu event saat acara event berlangsung. Tanpa persiapan yang matang, jika terjadi kesalahan saat event berlangsung, bisa menurunkan performa sampai menimbulkan kesan buruk bagi audiens tentang event yang dilaksanakan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan salam sukses untuk kita semua.